Ini kan orang-orang kadang berpikir, zikir-zikir mulu, kapan berjuangnya? Loh, berzikir ente belum benar, gimana benar berjuang? Ya, nggak ada namanya pejuang di dalam gerakan Islam kecuali kolbunya masyghul bidzikrillah, sibuk dengan mengenal Allah, sibuk zikrullah. Kok sekarang dipisah-pisah? Itu mah zikir-zikir doang, nggak ada pergerakannya. Nggak bisa begitu. Orang itu baru berani kalau kolbunya sudah bersama Allah. Kolbunya dipenuhi dengan minimal satu nama saja Allah. Satu nama aja, antum sebut Allah, Allah, akan muncul keberanian luar biasa. Ya, nggak takut lagi dicaci maki orang. Nggak takut tadi punya jamaahnya hilang. Nggak takut, kenapa? Yang ngurusin jamaah itu kan Allah. Sebanyak itu pengajian. Kenapa dia datang kepada Syekh Fulan? Itu Allah yang atur. Bukan karena dia pinter, bukan karena ustadznya ganteng. Enggak. Banyak ustadz gak ganteng, jamaahnya banyak. Bukan karena baca kitabnya, bukan. Banyak ustadz gak bisa baca kitab, saya lihat. Tapi dia punya karisma dalam kolbunya. Ketika kita bergurulah kepada orang-orang yang dapat hak otoritas mengajarkan zikir. Kalau nggak muter-muter aja terus. Teori khusyuk kebanyakan. Kalau kita belajar khusyuk dalam thariqah langsung aja, nih zikir kamu amalin, ntar akan datang khusyuknya. Nggak perlu pakai teori. Ya. Jadi bedanya bercita-cita dengan berangan-angan, cita-cita itu ada prakteknya. Banyak orang bercita-cita mendapatkan keikhlasan, belajar tasawuf, berakhlak bagus, tapi nggak ada prakteknya. Makanya mohon maaf ya, orang kalau cuma maunya ngaji-ngaji doang, nggak mau praktek zikir, nggak mau duduk malam hari, nggak mau latihan sebelum subuh atau ba'da subuh, ya hasilnya garing, sholatnya garing, akhlaknya juga begitu, garing semua. Ya, cuma yang nanti ganti bajunya ganti, performannya berubah, tapi di dalamnya tidak berubah. Ya untuk apa berubah baju tapi akhlak nggak berubah? Kita sudah lihat ini Indonesia betul-betul terbuka sekali. Artis hijrah, perhatiin, artis hijrah, mu'alaf hijrah, oke? Dia hijrah, bajunya ganti. Tapi karena banyak diminta ceramah, dia lupa berguru. Walhasil, dia kemudian menjadi guru pada dia belum matang. Karakter dia belum berubah. Apa karakter lamanya? Mungkin dulu artis ada manajer kah, ada anak buahnya banyak, main suruh-suruh, main kata-katain kalau sama. Ketika dia hijrah, bajunya ganti. Tapi sekarang dia punya mainan baru, ngata-ngatain orang pakai dalil. Itu terjadi sudah ya. Padahal coba dia ingat-ingat ketika dia di posisi orang yang dia kata-katain itu, dia bisa dikatain pakai dalil ya. Ini maka saya mengajak kalau hijrah itu yang kafah juga ya, zahir batin. Dan jangan jadi guru sebelum diizinkan guru, bukan jamaah yang ngizinin. Nah, inilah kelebihan sanad dalam Islam. Meskipun tidak ada namanya lembaga pengawas ustadz, tapi ada namanya ijazah kemursidan, ijazah riwayat. Nah, tapi ini dua hal yang berbeda. Ada orang ahli ijazah riwayat, dia bukan mursyid. Ada orang gak punya banyak riwayat tapi dia mursyid. Nah, ini lebih afdal karena dia dididik langsung sama gurunya. Tapi jangan heran nanti orang ahli riwayat nih ngomentarin ahli ijazah sanad yang bermursyid, ya nggak ngaruh. Mau 1000 sanadnya dia tetap bukan mursyid orang ini yang ijazah riwayah ini, ya. Nah, ijazah tarbiyah namanya, itu baru seorang mursyid hakiki. Kira-kira begitu. Ya, semoga guru ibu termasuk bagian itu, amalkan apa yang diajarkannya. Dan saya sampaikan kemanapun, dimanapun ada mursyid di kota kita, kita berguru kepadanya. Istikharah aja. Jangan berguru karena kemudian dia masyhur. Jangan berguru karena orang rame di situ.
tapi berguru kada istisyarah dan istikharah. Istisyarah minta isyarat kepada para masyayikh, kemudian istikharah minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mohon maaf, saya mohon izin, saya pernah ikut kajian Buya di YouTube, kemudian Buya mengijazahkan